namanya perang itu kayak main catur. Taktik strategi itu penting. Iya. Iran dia ukur dong, kalau gue hajar militernya ngapain? Iya juga sih ya. Berperang itu dengan main catur itu sama aja sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi yang ada di Iran sekarang ini? Bagaimana dengan perang antara Israel dengan Iran sendiri? Apakah ini termasuk strategi dalam catur? Iya, sangat kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dalam permainan catur itu strategi apa sih yang digunakan dalam perang gitu ya? Termasuk perang yang terjadi di Iran sekarang ini. Ya, apakah Israel itu menggunakan strategi permainan catur gitu? Apakah Amerika itu menggunakan strategi permainan catur gitu? Apakah Iran juga melakukan strategi permainan catur gitu? Apa yang mirip gitu ya dengan perang antara strategi catur dengan perang itu sendiri? Dan video ini saya akan bongkar gitu ya. Jadi kalau boleh jujur ya, yang pertama itu strategi tentang yang namanya pengorbanan. Jadi dalam catur itu kan ada istilah gambit atau pengorbanan ya. Biasanya kita mengorbankan yang namanya bidak, terutama bidak yang kecil ataupun perwira-perwira yang menengah ya, seperti gajah, kuda ya. Untuk apa? Untuk mencekik rajanya. Untuk apa? Untuk ya mematikan raja lawan. Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Iran sekarang ini? Jadi kalau saya perhatikan, Israel maupun Amerika itu menggunakan strategi gambit gitu atau pengorbanan. Apa itu pengorbanannya? Jadi gini guys. Jadi kalau saya perhatikan itu, kalau kita perhatikan, Amerika itu sebenarnya melakukan pengorbanan guys sebelum menyerang Iran, Amerika dan Israel. Apa itu? Mereka pura-pura memuji pemerintahan Iran itu sendiri. Jadi waktu demo kemarin, kalau Anda jeli ya, jadi sebelum terjadi perang seperti sekarang ini, ada tuh ya demo besar-besaran di Iran. Lalu ya, Amerika itu pura-pura memuji pemerintahan Iran. Gimana cara Donald Trump memuji? Dia mengatakan, pemerintahan Iran itu sangat luar biasa karena tidak mengeksekusi para pendemo. Jadi ada tuh ya pendemo di Iran. Biasanya kan kalau ada orang yang demo di Iran itu dieksekusi kan, nggak boleh demo ya, nggak boleh demo brutal gitu ya. Biasanya otaknya akan ditangkap gitu ya. Siapa kaum intelektualnya akan ditangkap gitu ya, ditangkapin semuanya ya. Dan biasanya dieksekusi. Namun sebenarnya pada faktanya Iran itu mengeksekusi, cuman Amerika itu pura-pura mengatakan pemerintahan Iran itu sangat luar biasa ya, nggak mengeksekusi. Jadi kita ngasih kelonggaran lah gitu ya. Jadi itu pengorbanan daripada Amerika, pengorbanan daripada Israel gitu ya. Jadi mereka nggak buru-buru nyerang dulu gitu ya. Kemudian Iran berpikir Amerika itu aman-aman aja, nggak bakalan diserang gitu ya. Bahkan Ayatollah juga berpikir, Amerika nggak mungkin berani nyerang ya. Bahkan di media sosial juga Amerika mengatakan seperti itu. Kita nggak mau kok ya membunuh Ayatollah. Dari dulu Amerika mengatakan seperti itu, nggak mau ya, nggak bakal membunuh Ayatollah. Tapi ya tiba-tiba langsung dieksekusi ya, Ayatollah langsung diborbardir. Jadi itu bentuk dari pengorbanannya. Dalam catur itu ada pengorbanan. Kemudian ada semacam antisipasi gitu ya. Apa itu antisipasi? Jadi gini guys, sebelum Israel meluncurkan serangan terhadap Iran, Israel juga sudah mengantisipasi apa yang terjadi. Apa itu? Yaitu rudal balistik ya. Rudal balistik ini ditangkis dengan apa? Dengan Iron Dome dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting itu sudah melakukan 10 langkah ke depan, seperti misalnya mengamankan Netanyahu. Jadi Netanyahu itu kan langsung dicari tuh ya, ketika melakukan serangan langsung dicari. Makanya ada kabar yang mengatakan Netanyahu itu sudah meninggal, sudah di rudal Tel Aviv, sudah dibombardir dan sebagainya. Sebenarnya dia diamankan guys ya. Netanyahu itu diamankan di tempat rahasia, di bunker anti kiamat, di bunker ya anti nuklir gitu. Jadi dia selamat guys ya. Netanyahu itu selamat guys tanpa kita sadari. Kemudian selain itu apalagi yang mirip dengan perang ya? Pengintaian. Dalam bermain catur juga kita kan sebenarnya mengintai ya. Jadi kadang-kadang kita mengintai sesuatu itu, tapi jarang diketahui oleh lawan gitu ya. Ya kita mengintai itu 10 langkah ke depan gitu, atau 5 langkah ke depan. Ya kita tahu, oh yang kita incar tuh ini nih ya. Jadi makanya ada yang namanya semacam disuruh yang namanya seperti agen-agen gitu ya, agen Mossad, agen Iran itu sendiri kan banyak tuh ya, agen-agen IRGC di
Israel ya maupun di Iran ya, mereka saling intai gitu ya, saling mengincar gitu ya. Cuman permasalahannya incaran daripada Iran itu sendiri tidak berhasil, sementara Israel berhasil. Sehingga apa? Sehingga Israel itu ya bisa mengeksekusi daripada Iran itu sendiri. Kemudian selain itu SDM ya. Jadi dalam bermain catur itu kita butuh yang namanya SDM. Semakin seseorang itu SDM-nya rendah, mohon maaf ya, kalau IQ-nya setara gorila, akan susah untuk memenangkan percaturan. Karena gini guys ya, mohon maaf ya, kalau misalnya mengatakan IQ nggak menentukan orang jago bermain catur, sangat menentukan. Coba kalau lu lawan yang idiot gitu ya, orang yang berkebutuhan khusus gitu ya, idiot gitu ya. Coba main catur, apakah dia bisa menang atau tidak? Enggak kan? Jadi butuh yang namanya kecerdasan gitu ya, skill ya. Ya, kemudian kebiasaan juga sih sebenarnya. Kalau kita biasa bermain catur, tertarik ya dengan pemikiran-pemikiran, maka kita terbiasa dengan yang namanya antisipasi, intercept dan sebagainya ya. Itu kalau saya perhatikan. Kita terbiasa diajak berpikir gitu ya, berpikir rasional gitu ya, berpikir matematika ya. Kemudian apalagi gitu ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu ada semacam skakmat ya. Apa itu skakmat? Ya mematikan raja lawan ya. Gimana cara Iran menskakmat Ayatollah? Pertama ya, mereka meluncurkan yang namanya jet tempur ya. Ada 200 jet tempur yang diluncurkan oleh Israel ya. Diluncurkan terus ya di udara Iran itu sendiri ya. Berbarengan. Kemudian mereka bawa hacker ya. Radarnya dihacker, kemudian diserang itu langsung dam gitu ya. Gak berserang lama ya. Jadi langsung dibagi tugas tuh ya, ada yang nyerang gedung Ayatollah, ada yang nyerang pertemuan daripada petinggi Iran itu sendiri ya. Rapatnya itu kan di 2 tempat ya. Ya, langsung selesai itu. Selesai, tamat sudah riwayat hidup Ayatollah Khamenei. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang paling cerdas dalam percaturan kali ini? Apakah Israel atau Iran sendiri? Kalau boleh jujur ya, justru Amerika dan Israel lah yang paling cerdas ya. Teknologi juga mempengaruhi ya. Dalam catur itu teknologi itu ya kecerdasan ya. Kita bisa menciptakan teknologi itu karena kecerdasan ya. Kecerdasan sangat mempengaruhi ya. Kemudian ada juga ya pura-pura ini ya, pura-pura ngasih gratis gitu ya. Pura-pura ngasih bidak gratis, misalnya ini seperti kuda nih, misalnya ini kuda ya. Saya juga hobi catur guys ya. Nggak jago-jago amat sebenarnya, tapi bisa lah ya. Yang ngelawan master bisa lah ya. Jadi kalau kuda ini misalnya nih misalnya di pura-pura dikasih gitu ya, pasti ada itu sesuatu yang diincar gitu. Gak ada yang gratis dalam bermain catur guys. Ya walaupun itu pion, gak ada yang gratis. Ya kita tuh saling mengincar gitu ya, ngincar mana yang paling bagus gitu ya, mana yang paling wow gitu ya, ngincar bidak yang paling gede gitu ya. Ya bagaimana cara Israel dan Amerika mengincar Ayatollah? Dengan cara apa? Dengan cara ya mengincar ajudannya, orang-orang terdekatnya gitu ya. Kemudian kok dugaan saya pasti ada mata-mata Israel gitu di tubuh lingkar terdalam Iran itu sendiri ya. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Ya, itu yang berkhianat. Yang berkhianat itulah sebenarnya yang jadi pengorbanannya. Ada yang berkhianat guys, pengkhianatannya. Menurut kalian gimana? Apakah yang saya katakan masuk akal atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar ya. Selain itu kalau saya perhatikan ya, biasanya negara yang banyak pecaturnya itu sangat-sangat cerdas ya, negara tersebut. Jadi semakin banyak pecatur di suatu negara, pecatur taraf ini ya, taraf dunia ya, bukan taraf desa atau lokal gitu ya, bukan seperti itu ya. Kalau taraf dunia, maka semakin maju negara tersebut. Kita ambil contoh misalnya, para pecatur-pecatur dunia itu yang juara itu biasanya mereka berasal dari Amerika, ya Amerika sering tuh juara ya, kemudian Norwegia, Finlandia, kemudian India juga ada ya, lumayan lah, India ada, Gukas Domaraju namanya, dari China ada, ya Ding Liren dari China, kemudian dari Rusia ada Garry Kasparov, ya sekarang ini yang dijagokan dari Rusia itu ya Nepomniachtchi ya, kalau nggak salah namanya. Kemudian dari Amerika itu Hikaru ya, nomor 2 di dunia ya. Dari Israel apakah ada? Nggak terlalu banyak ya, dari Israel ada sebenarnya, tapi nggak terlalu terkenal ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya biasanya negara yang maju itu
punya ya jagoan main catur. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu nggak terlalu ya. Nomor satu di Indonesia itu, pecatur nomor satu di Indonesia itu si Susanto Megaranto ya. Itu yang ada di Indonesia. Susanto Megaranto, kemudian Irene Sukandar ya. Kemudian ada banyak ya sebenarnya, tapi nggak kelas dunia guys ya. Masih kelas nasional ya. Elo ratingnya juga nggak terlalu tinggi ya kalau saya perhatikan. Ya biasa-biasa standar-standar aja lah kalau dibandingkan dengan dunia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita kekurangan SDM. Bahkan kita mengharamkan catur kan. Kita nggak terlalu suka bermain catur. Harusnya kita fokus pada SDM. Semakin tinggi SDM suatu bangsa itu, maka semakin banyak pecatur-pecatur yang bagus dari daerah tersebut. Saya dari kecil sangat suka bermain catur. Dulu saya sempat bercita-cita jadi pecatur dunia gitu. Tapi ya di kampung, namanya di kampung, saya tinggal di kampung ya. Orang tua saya ngomong seperti ini, emang kamu makan apa dari catur? Atau gitu. Itu cuma permainan ya nggak terlalu penting gitu ya. Mungkin kalau saya hidup di zaman sekarang ya, sekarang kan banyak orang pecatur ya. Walaupun sekarang menggunakan engine, menggunakan komputer dan sebagainya ya kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, apakah pecaturan kali ini mirip dengan yang namanya strategi dalam perang? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini, salam rasional. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi ya, dan lain sebagainya. Jadi